Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di Pemviral TV Channel. Pada malam hari ini kita ingin sharing kepada teman-teman sekalian terkait dengan info-info terbaru mengenai seleksi P3K Guru di tahun ini. Baik teman-teman semua, terima kasih telah mengklik videonya. Apabila baru bergabung pada malam hari ini, mohon kiranya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya agar kami terus tetap semangat untuk membuat video-video baru, info-info terbaru, dan bisa berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian. Kali ini teman-teman semua kita ingin share tentang hasil bimbingan teknis P3K pengurus besar PGRI di Zoom meeting, yaitu tertanggal hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 16 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun hasilnya telah dirangkum sebanyak 20 poin. Yang pertama adalah ijazah S1 bahasa Inggris tidak bisa melamar ke formasi PGSD. Ini teman-teman sekalian terkait mengenai jurusan S1 bagi guru yang berbeda jurusan di sekolah SMP dan SD itu tidak bisa teman-teman ya. Sebagai contoh misalnya S1 bahasa Inggris ingin melamar ke formasi PGSD atau ingin mengajar di sekolah SD ya. Jadi selama ijazahnya tidak linear, maka tidak diperbolehkan untuk mendaftar formasi P3K. Kemudian yang kedua adalah jika ijazah D4 tidak ada pilihan formasi pilih S1, kecuali bagi yang sudah punya serdik karena D4 nondik. Nah di sini teman-teman tidak diperbolehkan ya teman-teman ya, kecuali ada sertifikat pendidik atau yang disebut dengan serdik. Kemudian yang ketiga, pemilik serdik tidak mengerjakan soal kompetensi teknis atau langsung nilai maksimal dengan syarat serdik linear dengan formasi yang dilamar dan sudah diunggah di pendaftaran. Info kepada teman-teman sekalian mengenai kualifikasi nilai yang diperoleh oleh peserta yang memiliki serdik itu pada bidang seleksi teknis itu sudah dianggap dia mendapatkan poin total sebanyak 100 poin ya. Berarti kalaupun seandainya dia tidak mengerjakan soalnya, maka dia telah mendapatkan poin full ya, poin penuh di kompetensi teknis saja. Namun pada kompetensi manajerial dan sosiokultural itu masih diberikan poin 0 dan dia wajib mengerjakan seperti sebagaimana biasanya. Kemudian yang keempat adalah data Dukcapil dan Dapodik ngeling, semua data diambil langsung dari sana. Jadi mengenai data kependudukan dan catatan sipil dan Dapodik ngeling itu ini adalah artinya bahwa semua data terkait dengan data kependudukan itu langsung diambil dari database Kemendagri, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya teman-teman ya. Jadi dia harus disinkronkan dan diambil datanya sehingga apabila sudah terhubung maka akan teroneksi secara otomatis. Kemudian selanjutnya poin yang kelima, formasi yang tidak terisi di seleksi tahap 1 bisa dipilih lagi di seleksi tahap 2. Dan 3, tidak ada penambahan formasi. Kemudian mengenai formasi juga kemarin teman-teman kita banyak yang istilahnya belum bisa mengerti ya, karena begitu di print out kartu pendaftaran ada yang muncul formasi jabatan, kemudian ada juga yang hanya formasinya kosong gitu ya. Jadi kepada teman-teman semua nggak usah khawatir kalau memang formasinya belum ada. Maka bisa diambil nanti di gelombang yang kedua dan gelombang yang ketiga. Oke, kita next untuk yang keenam. Jika punya 2 ijazah atau lebih,
mendaftar menggunakan ijazah yang sudah di-verval di info GTK. Barangkali mungkin teman-teman semua ada yang memiliki ijazah 2, misalnya ijazah S1, ijazah S2 ya. Mungkin pada waktu teman-teman semua mungkin ada yang di tahun ini sudah selesai S2 dan sudah menerima ijazah, namun ijazahnya itu belum di-verval di info GTK. Jadi ijazah yang mana yang digunakan? Nah, sebagaimana hasil BIMTEK ini menyatakan bahwa kalau kita memiliki 2 jenis ijazah, ya misalnya ijazah S1 pendidikan IPA, kemudian yang kedua kita memiliki ijazah S2 pendidikan IPA juga ya, artinya linear, maka yang kita gunakan adalah ijazah yang sudah di-verval di info GTK ya, artinya sudah dikoneksikan dengan data Dapodik. Sedangkan ijazah yang kedua itu nanti bisa kita gunakan setelah nanti penyesuaian pangkat dan golongan, teman-teman ya. Oke, kita next untuk poin yang ke-7. Akta 4 tidak perlu diunggah karena tidak diminta. Nah, ini sudah jelas di hasil BIMTEK ini pada poin yang ke-7. Karena kemarin ada teman-teman yang bertanya tentang upload ijazah ya, apakah digabung dengan akta 4 gitu ya. Nah, karena bagaimana gitu. Menurut hasil kesepakatan pada tanggal Kamis 8 Juli 2021 itu untuk poin yang ke-7 tidak perlu diunggah karena tidak diminta. Kalaupun memang sudah terlanjur diunggah, menurut hasil keterangan daripada kesepakatan ini ya tidak masalah. Namun yang belum mengunggah untuk poin yang ke-7 lebih baik jangan diunggah gitu, karena poinnya kan tidak diminta untuk file akta 4 bagi ijazah S1 keguruan. Kemudian yang ke-8, serdik bukan syarat wajib, tetapi pemilik serdik mempunyai peluang lulus lebih besar. Nah, ini sebagaimana yang tersedia di kolom mengupload file serdik juga dikatakan silahkan mengupload file serdik apabila memiliki, ya, gitu. Berarti tidak menjadi syarat atau patokan wajib sebagai seorang guru untuk mendaftar P3K. Kemudian untuk poin yang ke-9, pengumuman kelulusan seleksi administrasi diumumkan di akun masing-masing tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2021. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-10. Akreditasi yang dipakai akreditasi saat lulus kuliah. Para teman-teman sekalian, sekali lagi mari kita cermati untuk info-info mengenai tata cara pendaftaran berkas dan cara-cara menguploadnya, karena mengenai akreditasi juga telah diinformasikan bahwa akreditasi yang dipakai adalah akreditasi pada saat kita lulus di kampus tersebut. Kemudian yang ke-11 adalah masa sanggah 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Yang bisa disanggah adalah hal yang bukan kesalahan pelamar dan harus disertai bukti. Jadi mengenai poin yang ke-11, masalah penyanggahan apabila memang terjadi kesalahan, intinya yang kita sanggah itu bukan kesalahan kita ya. Mungkin di sini faktor mungkin sistem ya yang mungkin tidak bekerja efektif, tidak membaca mungkin identitas kita, atau mungkin panitia ada yang tidak melakukan upgrade data sehingga tidak muncul data kita ya. Nah, itu bisa kita menggunakan menu sanggah yaitu selama 3 hari. Kemudian kita sertakan juga bukti-bukti, misalnya dalam bentuk file screenshot yang kita ambil, kemudian file-file tambahan lainnya yang membuktikan bahwa memang pada berkas kita ataupun akun kita mengalami permasalahan. Kemudian yang ke-12,
yaitu surat lamaran dan surat pernyataan yang tidak diminta di SSCASN nanti diminta saat pemberkasan jika sudah lulus. Ini informasi terkait masalah surat pendaftaran, surat lamaran dan surat pernyataan mengenai tentang pendaftaran P3K itu tidak diminta sekarang, namun nanti akan diminta ketika saat pemberkasan jika sudah lulus ya. Menurut saya tidak terlalu masalah, karena kalau kita sudah lulus ya alhamdulillah segala persyaratan itu memang wajib untuk dipenuhi, mulai daripada pemberkasan ya, termasuk daftar riwayat hidup dan sebagainya. Kemudian untuk poin yang 13, honorer negeri yang tidak lulus tergantung instansi masih diperlukan atau tidak. Nah, jadi mengenai honorer negeri yang mungkin nanti tidak lulus pada seleksi P3K gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 juga tetap tidak lulus, maka ya apa boleh buat ya mengenai tenaganya, apakah dibutuhkan di sekolah itu atau tidak ya, tergantung instansi yang memberikan jabatan. Kalau memang instansi tempatnya mengajar itu masih kekurangan tenaga honor ya kemungkinan masih dibutuhkan di situ dan masih mengajar seperti biasanya. Namun kalau memang instansinya sudah menerima banyak tenaga P3K dari luar sekolah, artinya sudah formasi yang tersedia itu sudah terisi semua ya, memang dalam aturannya guru yang bersangkutan itu adalah harus keluar dan harus ya istilahnya bersedia untuk digantikan posisinya oleh guru yang lulus P3K tersebut, gitu ya. Kemudian untuk yang ke-14, passing grade belum ditentukan, tapi usahakan mencapai nilai minimal 80% supaya aman. Pemilik cerdik sudah punya nilai 60%. Nah, jadi mengenai passing grade untuk di tahun ini secara resmi maksudnya belum diterbitkan oleh BKN. Namun walaupun demikian BKN sudah memberikan gambaran ya, artinya kita sebagai seorang peserta P3K harus mencapai minimal ya, ini minimalnya nilai 80% ya. Artinya 80% itu supaya posisi kita aman terhadap pesaing-pesaing yang bahkan pesaing yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kalau misalnya kita masih di bawah 80% untuk nilai kita untuk nanti seleksi P3K, ya kemungkinan peluang lulusnya kecil ya dibandingkan teman-teman kita yang memiliki nilai afirmasi yang mungkin lebih dari 3. Kemudian pertama mungkin dari usia, kemudian cerdik, kemudian THK 2 dan disabilitas. Kemudian untuk poin yang ke-15, guru induk swasta mendaftar sampai resum. Nanti sebelum tes tahap 2 bisa memilih formasi, tinggal login dengan akun yang sudah dibuat. Ini mengenai guru yang mengajar di sekolah swasta, karena di gelombang pertama ini memang ditentukan oleh BKN adalah diperuntukkan atau disediakan bagi guru honorer yang mengajar di sekolah negeri ya. Pertama adalah guru honorer THK 2 yang mengajar di sekolah negeri dan guru honorer non kategori yang mengajar di sekolah negeri. Itu adalah terkhusus gelombang pertama seleksi P3K di tahun 2021. Kemudian untuk guru swasta itu dipersilahkan nanti mendaftar ataupun mengikuti seleksi di gelombang yang kedua. Maaf ya pemirsa, mungkin untuk mendaftar sudah bisa ya, untuk mendaftar bisa. Namun di sini dikatakan mendaftar sampai resum. Itu menu yang kedua sebelum kita mengakhiri untuk pendaftarannya, hanya sampai resume. Artinya sudah sampai ke pemantauan terakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri pendaftaran. Nanti sebelum tes tahap 2 bisa memilih formasi. Oke, selanjutnya yang ke-16, yang dipakai ijazah S1, ijazah S2 bisa digunakan nanti untuk penyetaraan setelah lulus. Ini sebagaimana yang telah tertulis di atas tadi.
yang dipakai itu adalah ijazah S1 ya. Nah, yang artinya sudah di verbal di Info GTK. Yang ke-17, harus teliti mengisi biodata di pendaftaran karena jika sudah berakhir artinya sudah tidak bisa diulang atau diperbaiki lagi. Kemudian yang ke-18, pelajari dan baca referensi yang benar supaya tidak salah informasi. 19, setiap orang ada tempatnya, setiap tempat ada orangnya. Maksimal doa dan usaha. Kemudian yang terakhir, jika ada pertanyaan yang belum terbahas, silahkan hubungi telepon Pak Wijaya PGRI di nomor 0821 1105 9050 karena waktu terbatas. Jadi teman-teman, mungkin itulah sharing kita pada malam ini mengenai poin-poin kesepakatan BIMTEK P3K PB PGRI. Jadi bagi teman-teman semua, kalau masih mengalami kendala dan masih punya beberapa pertanyaan terkait mengenai sistem seleksi dan pendaftaran P3K, silahkan menghubungi helpdesk dan panitia PGRI juga bisa, yang sudah disediakan nomor di berikut ini ya. Baik teman-teman semua, terima kasih atas atensi dan kesempatannya telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.